Di penghujung tahun 2023, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga turun langsung ke Pasar Seni Kumbasari untuk melakukan dialog dengan 61 anak binaan Yayasan Lentera Anak Bali. Menteri PPPA terus berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi anak sebagai dasar penyusunan strategi penyelesaian isu anak di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Lentera Anak Bali Sri Wahyuni menjelaskan Yayasan Lentera Anak Bali didirikan pada 2011 dengan komitmen untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak Burusun di Pasar Badung, Bali. Banyak di antara anak-anak tersebut yang tidak mendapatkan pendidikan formal karena ikut orang tuanya bekerja. 90% anak-anak binaan Yayasan Lentera Anak Bali berasal dari Kabupaten Karangasem, sedangkan sisanya dari Klungkung. Ketika mereka sudah lulus keaksaraan fungsional di Sanggar Belajar dan Taman Baca Yayasan Lentera Anak Bali, mereka bisa mengikuti pendidikan formal setara SD, SMP, atau SMA. Saat ini ada 13 anak yang sudah sekolah formal. Lebih lanjut, Sri menuturkan saat ini Yayasan Lentera Anak Bali tengah memperluas jangkauan upayanya untuk meningkatkan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus yang harus menjalani terapi seumur hidupnya, terutama untuk meningkatkan rasa percaya diri. Adalah 90% dan 10% ada dari Telukung. Daerah utama sendernya adalah daerah Ubud, tepatnya adalah Gianyar Tengah. Saat ini yayasan sudah meluaskan ke pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan harus menjalani terapi seumur hidupnya, terutama untuk rasa percaya diri mereka bahwa mereka sama dengan anak-anak lain dan mereka harus punya masa depan. Mereka bisa normal, harus minum obat seumur hidup. Menteri PPPA di Denpasar menyampaikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi tanggung jawab bersama. Terkait pemenuhan hak anak, di samping melakukan komunikasi lintas kementerian, lembaga pada tahun 2024 Kemen PPPA akan terus membangun sinergi kolaborasi dengan mitra-mitra, salah satunya Yayasan Lentera Anak Bali. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA juga menyerahkan paket bantuan spesifik pemenuhan hak anak berupa tas ransel, buku tulis, tempat pensil, tumbler, dan cookies berprotein tinggi. Menteri PPPA juga memberikan semangat kepada anak-anak binaan Yayasan Lentera Anak Bali untuk senantiasa mengembangkan potensi diri dan mengejar impian di masa depan. Kami tidak akan bisa memberi benar-benar yang besar. Nanti kami mohon datanya, karena tadi disampaikan di sini juga ada anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ya. Nah, berapa jumlah anaknya nanti kalau disampaikan tentu tidak akan bisa ditangani oleh Deputi di Perlindungan Anak-anak. Kalau AIPK ini nanti akan ditangani oleh Deputi BKA. Ya. Kalau di sana mungkin kami bisa, bagaimanapun juga tadi disampaikan oleh Dr. Wahyuni, mereka perlu pengobatan yang intens. Tentu ini tidaklah mudah, membutuhkan amunisi yang kuat bagaimana membangun jejaring agar anak-anak ini tidak terputus obatnya. Nah, nanti itu akan ada BKA. Kemudian dalam pemenuhan hak anak, kami sudah bicarakan dengan Ibu Amur. Dan di 2024 ini memang kami dorong bagaimana teman-teman yang ada di kementerian untuk lebih banyak memanfaatkan anggaran melalui program kegiatan dan membangun sinergi kolaborasi dengan mitra-mitra. Selain itu, Menteri PPPA juga mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas diri bagi perempuan yang mengalami perkawinan anak melalui pelatihan keterampilan. Beberapa di antaranya saat ini sudah mendapatkan pelatihan keterampilan merias. Melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Menteri PPPA mengunjungi Yayasan Peduli Anak Kanker Bali untuk melakukan dialog bersama pengurus yayasan dan 19 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Menteri PPPA memberikan semangat dan keyakinan kepada para AMPK untuk kuat melawan penyakit kanker yang diidapnya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA juga menyerahkan bantuan dana sebesar 15 juta rupiah paket bantuan spesifik pemenuhan hak anak. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.